next slide, di slide berikutnya ya. Jadi tadi paradigma positivism ini tokohnya, cara berpikirnya, mereka membagi menjadi teologi, metafisik dan positif. Positif ini yang mereka pahami adalah berdasarkan mekanisme metode ilmiah. Metode ilmiah yang mereka pahami adalah metode ilmiah yang didasarkan kepada numbers ataupun angka ataupun sesuatu yang dah pasti. Ya, mereka menihilkan ataupun meniadakan adanya wahyu sebagai metode ilmiah, sebagai sumber dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan ontologi, mungkin ini dalam falsafah atau filsafat ilmu, kita akan menemukan ada 3 istilah. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Ya, ontologi dia terkait dengan objek ataupun materi kajian suatu ilmu. Dia hanya akan meneliti objek dunia empiris. Ya, saya ulang lagi. Jadi berdasarkan ontologinya bahwasanya positivism ini dia hanya meneliti apa ilmu yang objeknya itu adalah dunia empiris. Maknanya yang boleh diindrai ya, yang boleh dilihat oleh mata, yang boleh didengar oleh telinga, yang boleh dirasa oleh panca indera kita. Ya, selain itu dia tak boleh atau dia tak bisa ya, tak boleh menjadi objek kajian ilmu. So berarti terkait dengan malaikat, terkait dengan hari kiamat, terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak masuk ke dalam objek dunia empiris yang tidak masuk ke dalam positivism. Ya, ontologi ini dia maknanya itu keberadaannya, ya, eksistensinya. Nah, yang kedua adalah berdasarkan epistemologinya. Jadi metode ataupun metode daripada positivism ini yang ditempuh adalah memperoleh kebenaran pengetahuan yang koheren dan konsisten. Ya, koheren ini maknanya dia ada kesinambungan, ya, kesinambungan. Macam bila kita tahu pengaruh daripada pendidikan orang tua terhadap prestasi pelajar ataupun anak-anaknya, bila dia terus di riset, dibuat penelitian, penyelidikan dan konsisten, maka itulah yang disebut dengan kebenaran. Nah, padahal kita paham bahwasanya kebenaran itu terkadang sesuatu yang dilakukan ataupun didoktrinkan secara terus-menerus sehingga menjadi seolah-olah itu kebenaran, padahal itu adalah pseudo science ataupun ilmu pengetahuan yang bukan ilmu pengetahuan sebenarnya. Ya, misalnya nih, ya, yang tren di TikTok, di snack video di YouTube juga tentang kalau di Indonesia ini masih ada beberapa yang pesugihan gitu ya. Jadi bila kita nak kaya, kita nak sukses, kita datang ke ziarah ke wali tertentu, atau mungkin kita datang ke dukun bomoh orang Melayu cakap tuh. Itu dia tidak ilmiah, tidak konsisten dan tidak koheren dan memang tidak betul, tidak seperti itu gitu ya. Oke, itu dari sisi epistemologinya ya. Sedangkan aksiologi ya ataupun actionnya adalah sistem nilai suatu ilmu secara filosofis. Jadi kuantitatif nih, tadi kuantitatif itu menggunakan statistik itu selalunya ada kuantitatif dan dia adalah satu dari pemikiran positivism ya. Kuantitatif ini dia menjunjung tinggi daripada nilai keilmuan yang objektif, yang berlaku secara umum dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat spesifik. Jadi dia memang generalis gitu ya. Jadi dia sifatnya generalis dan tadi dia berlaku umum karena dia memang to generalize. Kemudian objektif, ini yang jadi problem nih ya. Ini yang jadi problem. Macam kalau dalam Islam selalunya bicara tentang objektif ya, tentu saya tak seperti itu karena dalam Islam ini kebenaran dia bukan sesuatu yang objektif ya, tetapi adalah sesuatu yang didasarkan kepada wahyu. Ini levelnya ada level ustaz dan ustazah, bukan di level degree gitu ya. Jadi lebih detail. Dia bukan hanya objektif. Jadi saya sedang cakap macam ini. Sebuah kebenaran, apakah itu kemudian yang nampak oleh mata kita, ya, penglihatan kita, vision kita, ataupun oleh pendengaran kita, ataupun yang memang yang ada di masyarakat.
Ya misal nih, ya misal ada beberapa negara tuh yang mohon maaf mungkin mereka dalam satu rumah gitu ya, tapi tanpa ada ikatan perkawinan. Ya, di Indonesia ini disebutnya dengan kumpul kebo gitu ya, kumpul kebo ya, manusia itu disebut kerbau, buffalo ya. Nah, kumpul kebo ini kan kalau kita cakap macam di masyarakat macam ada beberapa itu tak ada masalah gitu, tapi dalam Islam itu problem, itu masalah, itu adalah zina. Nah, bezanya di situ. Jadi objektif, walaupun dia objektif tetapi mesti merujuk kepada farduhu ilallahi wa rasuli. Ya, ini bezanya ya dari sisi ontologi, kemudian juga epistemologi dan juga aksiologinya. Oke. Nah, dari tadi saya selalu cakap pasal paradigm atau paradigma ya. Nah, ini saya rasa kita mesti ulang-ulang, dan nanti mungkin boleh ada yang mungkin nak bertanya ataupun yang mau bertanya tentang apa itu paradigma ya. Denson dan Lincoln ya di 94 menyebutkan paradigma ini, paradigm is basic belief system or worldview that guide the investigator not only in choice of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways ya. Jadi sistem keyakinan dasar yang dia cara memandang dunia. Kalau dalam Islam ini Islamic worldview ya. Jadi bagaimana atau macam mana kita memandang ataupun melihat dunia yang begitu kompleks ya. Nah, worldview ini akan membimbing peneliti ya, tidak hanya dalam memilih metode ya, tetapi juga cara fundamental yang bersifat ontologis ataupun juga epistemologis ya. Jadi worldview ini pasti ya, worldview itu akan membimbing. Misalnya kita sebagai seorang muslim ya, tentu kita akan cakap bahwa bila kita nak riset pasal misalnya di sosial atau mungkin di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran kita ada macam metode untuk interpretation the Holy Quran dah clear ya. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ilmi ataupun tafsir bil ra'yi. Nah, ada sekarang muncul, kemarin ada yang cakap juga ya tentang tentang hermeneutik ya, atau mungkin dia menafsirkan ada seseorang itu yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan dia punya cara tersendiri. Ya, dia cara tersendiri. Nah, ini macam mana nih? Ya, tentu saja bila kita tengok ya tidak macam tu, ya tak macam tu. Kenapa? Kerana dah ada cara menafsirkan Al-Quran. Ya, seperti kita boleh tengok daripada tafsir Al-Quranul Azim li Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa tafsir itu ya Al-Quran ayah bil ayah bil hadis, ayah bil aqwal, ayah bil lughatil arabiyyah ya, kemudian juga mungkin yang lainnya, yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi dia berbeza ya dari sisi paradigmanya itu dia memang berbeda, itu paradigma. Ya, yang kedua adalah dari sama juga masih di halaman 107-nya, paradigm is basic belief system based on ontological, epistemological and methodological assumption ya. Jadi paradigma ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan asumsi ontologis ya, epistemologis dan juga metodologis ya. Kalau yang belum pernah tadi epistemologi ini sebenarnya macam nih. Yang paling senang nih epistemologi ya. Epistemologi ini adalah satu metode ataupun cara ya dalam memperoleh sebuah kebenaran ya. Jadi macam mana kita memperoleh sebuah kebenaran ya. Nah, kebenaran sendiri itu apa, dia punya standar daripada kebenaran ini apa? Nah, itu epistemologi. Jadi apa itu kebenaran, macam mana boleh mendapatkan sebuah kebenaran, kemudian sumber-sumber dari kebenaran itu macam mana ya. Jadi kebenaran itu kalau dalam Islam ya bukan hanya objektif ya, bukan hanya yang nampak saja ya, tetapi yang didasarkan kepada values daripada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis ya. Oke, kemudian di berikutnya juga paradigma juga bisa juga, a paradigm may be viewed as a set of basic belief ya, or metaphysics maybe ya, that deals with ultimate or first principle. Jadi prinsip utama yang ada dalam sebuah puncak keyakinan ya seseorang yang dia melihat sesuatu itu
yaitu adalah paradigma ya. Jadi seperangkat kepercayaan dasar ataupun yang berada di balik fisik, yaitu metafisik yang bersifat pokok dan menjadi prinsip utama ataupun prinsip pertama. Nah, ini adalah paradigma. Jadi kalau secara simple ya, bahwa paradigma itu adalah world view ya, cara seseorang itu dia berpikir, yang berpikirnya tentu saja dia ada basic belief dalam dirinya, kemudian juga ada keyakinan-keyakinan ya, ada keyakinan-keyakinan yang memang membawa kepada apa? Kepada satu keyakinan ya, sampai ke aksiologinya. Nah, ini adalah paradigma. Guba tahun 90 ya, di halaman 18 menyebutkan bahwa ciri ataupun karakter daripada paradigma ini, dia ada mesti menjawab daripada ontologi, kemudian epistemologi dan juga metodologi. Ya, nanti ada lagi satu yaitu aksiologi. Oke. Nah, ontological ya. Ontological dalam filsafat, ini masuknya ke filsafat ya, saya suka ya. Kemudian mungkin kawan-kawan yang sudah pernah belajar pun saya rasa mungkin boleh tahu juga ya, boleh tahu pasal ini ya. Oke. Yang pertama, ketika kita cakap pasal ontological, so the first the main question adalah what is the nature of the knowable ya, or what is the nature of reality. Jadi ontologi ini mencari apakah hakikat dari sesuatu yang dapat kita ketahui, dan juga apa hakikat daripada reality yang ada. Ya, jadi simple ya. Ontologi ini adalah mempertanyakan tentang hakikat ataupun reality yang ada. Ontologi mempertanyakan hakikat dari suatu fenomena. Ya, jadi satu fenomena. Kenapa sih manusia itu mesti belajar? Ya, atau kenapa sih manusia ini mesti ada? Ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat falsafati ya. Ini biasanya banyak dari kalangan muslim mengharamkan untuk belajar filsafat, karena filsafat biasanya dia membawa kepada filsafat ketuhanan. Tapi kalau dalam konteks ini dia epistemologi, itu adalah filsafatnya sifatnya adalah filsafat ilmu, di mana kita harus bisa, kita boleh merumuskan, kita mesti ada satu formula. Oh, ini yang disebut dengan Islamic science ataupun ilmu pengetahuan based from Islamic belief ya. Itu adalah ontological. Jadi dia melihat tentang apa? Mempertanyakan tentang hakikat daripada suatu reality. Oke. Yang kedua adalah epistemological ya. The question is what is the nature of the relationship between knower, the inquirer, and the known or knowable ya. Jadi mencari hakikat hubungan antara yang ingin mengetahui dengan apa yang dapat diketahui ya. Jadi kita ini manusia diberikan akal, diberikan hati, diberikan kecerdasan untuk boleh melihat sebenarnya sebuah kebenaran. Jadi mencari tentang realitas, kemudian juga kenapa suatu fenomena itu terjadi ataupun dapat terjadi. Ini dari sisi epistemologikalnya. Jadi bagaimana sebuah ilmu pengetahuan, dari mana asalnya, standar dari sebuah kebenaran, macam mana sesuatu itu ada, itu adalah di epistemological. Kemudian yang ketiga adalah methodological, yaitu how should the inquirer go about the finding out knowledge ya. Jadi bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan. Ini tadi kalau epistemologicalnya itu adalah ilmunya, kalau di methodologicalnya itu adalah cara ya, cara dalam finding out knowledge ya, cara menemukan ilmu pengetahuan ya. Kalau di nature science selalunya dia biological, misalnya dia akan melihat satu ilmu itu dari eksperimen. Ya, kalau sosial mungkin dia riset di masyarakat ya. Kemudian pun nanti ekonomi berarti bidang ekonomi, politik bidang politik, antropologi dibilang antropologi. Nah, kalau Islam di mana nih? Apakah selalunya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau mungkin ada nanti yang saya sebut dengan istilah ilmu kauniyah ya. Jadi ini dari sisi metodologicalnya, sangat-sangat
teoritis. Nanti kalau yang tak paham boleh tanya ya, supaya kita boleh lebih paham lagi terkait dengan apa yang kita sebut dengan istilahnya itu falsafah ataupun teori dalam ilmu pengetahuan atau epistemologi. Oke. Nah, kalau Denzin dan Lincoln tadi menjelaskan tentang ontologi, epistemologi dan metodologi sebagai berikut. Ontological question itu adalah what is the form and nature of reality, and therefore what is there that can be known about it. Jadi apakah bentuk dan juga hakikat reality, dan selanjutnya apa yang dapat diketahui tentangnya. Jadi tentang ontological ini ya, jadi tentang keberadaan hakikat dari satu reality ya, dari banyak hal ya. Yang kedua adalah epistemological question. Ini menurut Denzin dan Lincoln ini adalah what is the nature of a relationship between the knower or would be knower and what can be known. Ya, jadi apakah hakikat hubungan antara peneliti atau yang akan menjadi peneliti dan apa yang dapat diketahui? Sama juga, ini apa yang diketahui, apa yang ilmu yang kita boleh dapatkan. Nah, secara methodological questionnya adalah how can the inquirer ya would be knower. How about finding out whatever he or she believe can be known. Jadi bagaimana cara peneliti ini penyelidik ya, atau yang akan menjadi penyelidik, dia boleh menemukan sesuatu yang diyakini dan dapat diketahui. Nah, jadi secara falsafati, secara ontologi, epistemologi, aksiologi dan juga metodologi, bahwa positivism ini selalunya dia adalah membahas tentang bagaimana satu ilmu pengetahuan dia boleh dipahami tidak hanya melalui daripada sesuatu yang nampak gitu ya, tetapi yang memang betul-betul reality. Nah, satu reality ini macam mana, apakah dia betul atau tidak? Oke, berikutnya. Nah, ini tadi ya. Jadi positivism ini ya, tadi positivism itu adalah satu paradigma. Paradigma itu adalah cara berpikir gitu ya, yang merujuk kepada metode ilmiah. Kita tengok sekarang daripada karakter dari positivism. Yang pertama secara ontologi ataupun materi itu adalah realita terpisah-pisah. Ya, makanya kita kemarin belajar ada dependent dan independent. Ya, jadi soal itu tidak ada kaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, tadi ada independent dan ada dependent. Ya, yang ketiga ada eliminasi dari totality. Ya, jadi dia mengasingkan dari beberapa populasi yang mungkin boleh menjadi satu sampel. Ya, yang keempat ada dinamika, dynamic. Ya, maknanya dia memang sangat fleksibel dengan berbagai perubahan yang ada. Itu dari sisi ontologi. Nah, secara epistemologi ataupun tadi metodologi itu adalah koherensi. Koherensi artinya paham ya? Koherensi berkesinambungan. Ya, korespondensi maknanya dia ada keterkaitan. Ya, kemudian juga generalisasi or generalize artinya dia boleh mengeneralize dari populasi yang sangat banyak menjadi sampel yang lebih sedikit. Nomotetik maknanya bahwa satu kebenaran itu dia bukan hanya dari sisi satu perspektif saja, tapi juga dari yang lainnya. Ya, nah aksiologinya ataupun valuesnya ini yang paling penting nih. Jadi dia values free. Ya, jadi bebas nilai. Ya, maknanya bahwa tidak ada baik, tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada benar gitu ya. Karena dia bebas nilai. Pokoknya riset ya macam tuh. Ini biasanya diajarkan di beberapa college dan juga university. Jadi ketika riset itu seolah-olah itu tidak ada values yang dibawa oleh peneliti. Kenapa? Karena dianggapnya itu adalah mesti objektif. Ya, objektif jelas, kemanfaatan tentu saja ada manfaatnya, tetapi semuanya dari sisi objek, dari sisi nilai ataupun values, dia selalunya adalah yang sifatnya ya memang sesuatu yang nampak, sesuatu yang reality, sesuatu yang materiality, yang memang ada di dunia, tidak ada kaitan dengan wahyu, tidak ada kaitan dengan Tuhan, tidak ada kaitan dengan yaumul akhir gitu, tidak ada kaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu revelation ataupun wahyu.
Nah, ini bedanya nih ya. Jadi karakter daripada positivism. Nah, dalam kuantitatif ya selalunya paradigma ataupun paradigm yang digunakan itu adalah paradigma positivism, yaitu karakter penelitian kuantitatif. Kita tahu instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik, biasanya dalam bentuk kuesioner. Jadi ada instrumen, masih ingat kemarin instrumen itu pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Oke. Next, tidak banyak memberi peluang bagi flexibility, masukan dan juga imaginatif serta reflexivity. Ya, jelaslah bahwa kalau dalam kuantitatif ini datanya tuh yang ada daripada daripada responden. Ya, kita penyelidik ini kita tak boleh buat apa-apa, hanya tengok saja. Oke, ini betul. Kita uji normality, kita uji validity, kita uji juga nanti mungkin t-testnya sampai ke regressionnya, kita masuk di sana. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah kuantitatif lebih umum, ya, dia more general ya, memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks. Ya memang, jadi kuantitatif ini dia bukan untuk meneliti sesuatu yang kecil, sesuatu yang simple atau sesuatu yang dia tidak luas, tapi kuantitatif ini selalu untuk meneliti wilayah yang luas. Ya, Singapura, kemarin saya ada cakap bahwa kita boleh saya boleh cakap bahwa Muslim Singapura ini dalam sekian peratus ini sejahtera. Ya, kenapa? Karena saya ambil daripada sampelnya. Ya, kemudian juga macam kemarin tingkat daripada jumlah ataupun numbers daripada kelahiran tahun 2021-2022 itu dia meningkat karena memang ada dia punya data, ya, ada punya datanya, apalagi bila datanya itu betul-betul memang hasil survei yang kemarin sampel jenuh, ya. Oke, kemudian karakternya juga adalah pembahasan lebih pada permukaan atau tidak mendalam. Ya, tidak mendalam ini maknanya memang tadi karena dia adalah generalized, so dia berarti hanya meneliti dari yang sampelnya saja, ya, dari sampelnya. So, ini karakter daripada kuantitatif, ya. Dan sifatnya dia adalah deduktif, ya, rasional, empiris ataupun top down. Kenapa? Karena dia membuktikan daripada teori. Ya, membuktikan daripada teori berdasarkan apa yang kita dapatkan data di masyarakat, ya. Nah, logika atau logik yang digunakan adalah logika positivistik, ya, yang menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Nah, ini nanti kalau dalam teori ilmu pengetahuan itu kita akan mendapatkan satu istilah, ya, yang dia mungkin debatable, ya, yaitu apa yang disebut dengan subjektif atau objektif. Ini dalam Islamic Studies Research, ya, ini agak sulit gitu, ya, ketika kita menyebut dengan objektif ataupun subjektif. Ya, kalau kita cakap pasal subjektif, berarti ya betul-betul memang ada pengaruh daripada penyelidik. Tapi kalau kita cakap pasal objektif